Osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari daerah yang memiliki konsentrasi rendah hipotonik ke daerah yang memiliki konsentrasi tinggi hipotonik melalui membran semi-permeable. Osmosis merupakan suatu topik yang penting dalam biologi karena fenomena osmosis ini dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan ke dalam dan keluar sel. Oleh karena itu, semoga percobaan ini dapat memberikan gambaran bagaimana peristiwa osmosis terjadi di dalam sel tubuh kita. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mengobservasi rata-rata kuantitatif, yaitu perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang dalam berbagai variabel. Kedua, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif setelah dimasukkan pada larutan sukrosa. Yang ketiga, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian, variabel dalam praktikum ini sebagai berikut. Variabel bebasnya yaitu perbedaan konsentrasi larutan yang digunakan. Variabel kontrolnya yaitu kentang, dan variabel terikatnya yaitu perubahan panjang, lebar, dan tinggi kentang. Langsung saja kita persiapkan alat dan bahannya ya. Berikut alat-alat yang akan kita gunakan. Ada 1 buah pisau, 8 buah gelas, 1 buah gelas ukur, dan 1 buah instan. Berikut bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ada kentang, ada gula pasir, ada air, dan tisu. Setelah alat dan bahan sudah siap, kita bisa langsung melakukan percobaan dengan langkah kerja sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu bersihkan kentang terlebih dahulu dari kulitnya. Kemudian, buatlah irisan kentang dengan bentuk balok atau dadu dan dengan ukuran yang sama sebanyak 24 potong. Pisahkan potongan kentang sebanyak 12 potong untuk dikukus. Sebelum masuk ke tahap yang kedua, terlebih dahulu kita siapkan 8 gelas yang sudah dilabeli dengan rincian sebagai berikut. Gelas A, air biasa, kentang mentah. Gelas B, larutan 10% kentang mentah, dan begitu seterusnya sampai gelas H. Tahap yang kedua, pembuatan larutan sukrosa. Sebelumnya kita siapkan dulu gula pasir, kemudian air, kemudian gelas ukur. Lalu buatlah larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%, serta air biasa 100 ml. Untuk perhitungannya, pada larutan 10% berarti 100 ml air ditambah dengan 10 gram gula. Untuk yang 20% berarti 100 ml air ditambah 20 gram gula. Untuk yang 30% berarti 100 ml air ditambah 30 gram gula. Masing-masing dibuat untuk 2 gelas dan masukkan ke dalam gelas sesuai dengan labelnya masing-masing. Pada tahap yang ketiga, kentang yang sudah disiapkan tadi sebelum dimasukkan ke dalam larutan, kita ukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya untuk mengetahui volume awal dan mean volume awal. Dan jangan lupa dicatat ya. Pada langkah yang keempat, masukkan irisan kentang kukus dan irisan kentang mentah tadi ke 8 gelas yang berbeda. Karena gelasnya sudah kita beri label, jadi tinggal dimasukkan saja ya kentangnya.
Jadi, setiap gelas itu berisi masing-masing 3 potongan atau irisan kentang. Untuk memastikan, sebelum dimasukkan ke dalam gelas, boleh kita ukur kembali tinggi, lebar, dan panjang kentang tersebut. Pada tahap yang kelima, amati setiap irisan kentang dalam gelas dengan 3 kondisi yang berbeda secara kualitatif, antara lain pada saat awal dimasukkan ke gelas, 30 menit setelah direndam, dan 60 menit setelah direndam. Pada tahap ke-6, setelah pada menit ke-30 kita amati secara kualitatif kondisi kentang tersebut, pada menit ke-60 angkat irisan kentang satu persatu, dielap menggunakan tisu secara pelan-pelan agar tidak mengurangi ukuran kentang. Kemudian setelah itu kembali diukur panjang, lebar, dan tinggi setiap kentang untuk dihitung volumenya. Diambil mean volume setiap perlakuan. Selanjutnya, hitunglah selisih mean volume awal dan akhir setiap perlakuan kentang, baik yang mentah maupun yang kukus, dalam berbagai konsentrasi larutan sukrosa dan air. Dan terakhir, tahap yang ketujuh, masukkan hasil observasi baik secara kualitatif dan kuantitatif ke dalam laporan yang sudah disiapkan. Berikut ini tabel hasil pengamatan pada kentang mentah. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan, kondisi kentang dan ukurannya sama, yaitu 1,6 cm². Namun, setelah direndam mengalami perubahan ukuran yang dapat kita lihat pada tabel. Pada air biasa mengalami peningkatan volume dengan rata-rata 0,3 cm3, sedangkan kentang pada semua larutan sukrosa mengalami penurunan, yaitu pada larutan sukrosa 10% mengalami penurunan dengan rata-rata min 0,66 cm3, pada larutan 20% rata-rata mengalami penurunan 0,9, dan pada 30% dengan rata-rata 1,1 cm3. Kemudian, tabel 2 hasil pengamatan pada kentang kukus. Pada air biasa mengalami penaikan volume sebesar 0,6 cm3, pada larutan sukrosa 10% mengalami penurunan sebesar 0,4, larutan 20% mengalami penurunan sebesar 0,66, dan larutan sukrosa 30% mengalami penurunan sebesar 0,93 cm3. Tabel 3 hasil pengamatan kualitatif. Yang A teksturnya keras, terasa berat. Yang B teksturnya lembek, warna kuning pucat. C agak lembek, mulai menciut, ada bagian yang kerasnya sedikit. Kemudian yang D lembek, sangat menciut, ada bagian yang keras, warnanya agak kecoklatan. Yang E pinggirnya terlihat hancur, tapi tengahnya masih keras dan berat. Yang F warnanya kuning, agak lembek, masih utuh, terasa berat. Yang G mulai menciut, agak lembek dan terasa ringan. Yang H terasa ringan, lembek, dan sangat menciut, warnanya agak coklat keunguan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa osmosis itu merupakan perpindahan air dari larutan hipotonis menuju larutan hipertonis.
Peristiwa ini terjadi ketika kentang direndam di dalam larutan sukrosa. Maka perpindahan air terjadi secara osmosis dari kentang yang bersifat hipotonis menuju ke larutan sukrosa yang bersifat hipotonis, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada kentang seperti pada percobaan. Nah, pada larutan sukrosa, kentang mengalami kekurangan air sehingga mengakibatkan terjadinya plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor sehingga tekstur kentang menjadi empuk, lembek, bahkan sampai menciut. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam dalam air biasa. Perpindahan osmosis terjadi pada air biasa menuju sel-sel kentang. Masuknya air ke dalam sel-sel kentang tersebut mengakibatkan sel dalam keadaan turgid, sehingga hal inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih berat dan volumenya bertambah. Kesimpulan pada percobaan osmosis pada kentang ini yaitu volume kentang berkurang karena media atau larutan sukrosa bersifat hipertonis terhadap objek yaitu kentang dan terjadi pada gelas B, C, D, F, G, H. Kemudian volume kentang bertambah karena media yaitu air bersifat hipotonis terhadap objek yaitu kentang dan terjadi pada gelas A dan E. Kemudian konsentrasi zat terlarut mempengaruhi intensitas osmosis. Pada larutan 10%, 20%, dan 30% larutan sukrosa mengalami intensitas osmosis yang berbeda. Sekian video percobaan kita pada kali ini, yaitu tentang osmosis pada kentang. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.